Oke, selamat siang Adrian. Siang, Pak. Oke, kamu bisa dengar suara saya? Bisa, Pak? Aman, aman. Oke, jelas ya suaranya. Jelas, Pak. Oke, oke, Bapak boleh tahu Adrian sekarang di mana? Kebetulan ini saya lagi di kos saya, Pak. Ini Ah, saya habis pulang dari sekolah. oke, Adrian, pastikan ya Adrian itu ah, benar-benar lagi. Ini lagi di kamar ya. Iya, lagi di kamar. Oke, ah, pastikan nggak ada gangguan ya. Oke, aman, Pak, aman. Sinyalnya aman ya, sinyalnya aman. Aman. Oke, eh, baik Adrian. eh, Kalau udah aman, kita bisa memulai sesi pertemuan kita. Oke, gimana kabarmu hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Oke. Ya, Oh ya, maaf Adrian. Katanya kamu sebentar ada kegiatan ya. iya, Jam pelajaran. jam 3 ya. Apa? Iya, Ekskul jam itu ya? 3. Iya, ada Ekskul ekskul. Persik ya. Persik, betul, Pak. Oke. Tadi pelajaran terakhir tadi apa di sekolah? Ini, Pak, pelajaran terakhir tadi sosiologi, Pak. Sama Pak Hmm. Joko. Ya, lumayan sih, Pak. Hari ini lebih baik daripada ya beberapa hari kemarin. Cuma ya masih agak agak berat aja gitu lah Pak hari-hari ini tuh. Hmm. Masa berat ya? Oke Adrian, gak apa-apa. Emang kalau kamu merasa berat itu apa ya sesuatu yang uh, wajar dan emang kemarin itu uh, Pak Anton ya cerita kalau ya ada sesuatu gitu yang berubah dari kamu. Jadi kayak akhir-akhir ini kamu itu kelihatan kayak sedang bergulat dengan sesuatu ya. Apakah itu benar Adrian? Iya Pak, benar sekali sih Pak. Akhir-akhir ini saya tuh memang ya sedang bergulat dengan sesuatu yang membuat saya bingung dan juga stres sih Pak. Oke, Adrian, ya apa-apa. Ya, berarti memang ada sesuatu yang mengganggu. Ya, mungkin hari ini, ya, mungkin ya, maaf ya kita nggak bisa bertemu secara langsung, tapi nggak apa-apa. Kita akan coba ngobrol. Ya, siapa tahu, ya, dengan berbagi cerita sama Bapak, kamu bisa lebih lega. Gimana, Adrian? Ya Pak, saya mau coba. Tapi Bapak nggak akan mungkin cerita sama orang lain atau mungkin orang tua saya gitu kan Pak? Oh, aman, Andrian. Ya, semua hal yang kamu ceritakan di sini itu akan menjadi rahasia kita berdua. Jadi, ceritamu itu aman di sini, gitu, Adrian. Oke, kalau begitu, baik Pak, saya mau cerita tentang persoalan saya. Oke, Adrian, dan Bapak mau kasih tahu lagi, kamu itu bebas menceritakan apa saja ya dalam pertemuan kita ini. Ya, tidak ada hal yang benar atau tidak ada hal yang ya salah di sini ya. Sejauh kamu mau terbuka, ya kamu bisa dengan leluasa bercerita dan Bapak mau sampaikan mungkin ya pertemuan kita akan berjalan sekitar ya 30 sampai 40 menit di sesi ini. Mana Adrian? Setuju? Setuju Pak. Oke, apakah kamu sudah siap untuk bercerita? Iya, saya siap Pak. Oke, Adrian, kita mulai ya. Oke, tadi kamu bilang eh, beberapa hari ini kamu merasa berat ya. Kira-kira sudah berapa lama kamu merasa seperti ini? Kalau dihitung-hitung ya Pak, mungkin hampir 2 minggu ya Pak. Sejak sejak ulangan matematika kemarin. Ulangan matematika? Iya Pak, jadi ada kejadian yang kurang menyenangkan gitu kan Pak waktu ulangan matematika itu. Apakah kamu bisa cerita lebih detail tentang itu? Jadi gini Pak, saat ulangan matematika 2 minggu lalu, saya tuh saya nggak sengaja lihat gitu kan Pak. Saya lihat teman saya, sahabat saya itu menyontek Pak. Kamu melihat sahabatmu menyontek. Wah, pasti berat ya Adrian melihat itu. Coba lanjutkan ceritanya pelan-pelan, Dri.
Iya Pak, jadi kan saya duduk di bangku belakang paling pojok kan Pak. Dan saya nggak sengaja tuh lihat Banu, sahabat saya, dia tuh pakai HP yang diselipkan di bawah meja Pak. Terus dia tuh kayak kayak baca-baca gitu, terus nulis jawabannya. Nah, saya kan kaget ya Pak, saya nggak percaya. Tapi mata saya nggak salah lihat kan Pak. Terus mata kami tuh sempat kayak saling tatap-tatapan gitu kan Pak. Dan Banu langsung berpaling mukanya. Terus tapi saya lihat matanya gitu kan Pak. Matanya tuh kayak kayak bilang sama saya kayak mohon agar saya diam aja gitu. Apa yang kamu rasakan saat itu, Adrian? Ya jujur saya rasanya campur aduk sih Pak. Ada rasa sedih, bingung, marah sama diri sendiri, takut, terus ada rasa rasa bersalah yang nggak hilang-hilang juga sih Pak. Setiap kali saya ingat kejadian itu, saya nggak bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan nafsu makan saya juga turun, Pak. Jadi emang kamu rasa berat ya? Iya, Pak, benar sekali. Dan sejak saat itu kamu tuh merasa terbebani gitu ya, Adrian. Ya, boleh Bapak tahu nih. Tadi kan kamu sempat bilang ya, Banu itu sahabatmu. Kira-kira hubungan kamu sama dia itu seperti apa? Jadi gini, Pak, Banu itu sahabat saya kan, Pak. Nah, Hmm. dia tuh kayak sahabat terbaik saya, Pak. Kami tuh berteman sejak awal kelas 10. Terus Oh. Banu tuh yang selalu ada buat saya. Apalagi waktu waktu kakak saya kecelakaan dan koma tahun lalu. Oh, jadi Banu itu apa ya? Pernah membantu kamu di masa sulit ya? Bisa kamu ceritakan lebih lanjut tentang itu? Iya, Pak. Jadi tahun lalu kakak saya kan kecelakaan motor. Oh. Dia koma 2 minggu, Pak. Hmm. Saat saat itu saya sangat sedih. Dan bahkan saya sempat nggak masuk sekolah seminggu penuh. Dan Banu yang setia menemani saya, Pak. Setiap sore sepulang sekolah, dia datang ke rumah sakit, bawain makan, nemenin saya. Banu yang ngomong ke saya kayak, kakakmu pasti sembuh, kita harus tetap semangat. Dan itu yang bikin kayak saya jadi kuat kayak gini, Pak. Makanya saya saya kayak merasa sangat berutang budi sama Banu, Pak. Dia sudah saya anggap kayak saudara kandung saya sendiri gitu. Bapak paham, Adrian ya. Jadi Banu itu orang yang sangat berarti buat kamu. Dan sekarang kamu melihat dia melakukan sesuatu yang tidak benar ya. Ya pasti kamu merasa sangat bingung dan terbebani ya. Iya Pak, jujur. Sangat bingung saya Pak. Bingung banget. Di satu sisi juga saya tahu apa yang Banu lakukan itu kan salah ya Pak. Dan Bapak Ibu saya dari kecil kan selalu ngajarin saya untuk bersikap jujur kan Pak. Jadi saya merasa kalau saya diam aja, saya kayak kayak ngianati nilai-nilai yang diajarkan orang tua saya. Hmm. Tapi di lain pihak, kalau saya lapor, saya kayak ngianatin Banu Pak. Banu yang udah sangat baik sama saya kayak kayak membalas kebaikannya dengan kejahatan gitu kan Pak. Oke, Andrian, ya, Bapak sangat menghargai kejujuranmu. Bapak tahu ini sangat berat buat kamu, dan Bapak paham kenapa kamu itu merasa terbebani. Kamu terjebak di antara ya dua hal yang sama-sama penting buat kamu ya. Persahabatanmu dengan Banu dan nilai kejujuran yang kamu pegang. Ya, benar begitu? Iya Pak, persis seperti itu Pak. Saya tuh nggak tahu harus gimana Pak. Kedua-duanya tuh kayak gimana ya? Itu penting buat saya gitu Pak. Ya, wajar kok Adrian. Ini memang dilema yang tidak mudah. Dan sekarang Bapak mau tanya, ya, selain perasaan bingung antara lapor atau diam, ada nggak perasaan lain yang mengganggu kamu? Hmm, ada Pak. Saya tuh kayak merasa nggak adil gitu kan Pak.
teman-teman saya yang lain tuh kayak belajar keras siang malam Ya, ya. sampai begadang lah, mungkin ada yang sampai stres. Nah, terus Banu nih bisa dapat nilai tinggi dengan cara yang curang gitu kan Pak. Itu kan yang nggak adil ya Pak. Dan yang bikin saya makin nggak nyaman lagi, Bu Titik nih, guru matematika saya itu kita tuh memuji hasil hasil ujiannya Banu gitu kan, yang naik drastis di depan kelas. Nah, bayangin deh Pak, kebohongan itu mau dipuji dan saya saya jadi ikut terlibat dalam kebohongan itu. Kalau saya diam aja gimana? Jadi kamu berpikir bahwa itu perbuatan yang tidak adil ya, apalagi eh, nilai Banu itu akan dipuji sama Bu Titik ya. Adrian, Ya, Bapak boleh tanya nih, apa kamu sudah coba ngomong sama Banu tentang ini? hmm, jujur belum ya Pak. Saya nggak berani sih Pak. Saya tuh takut Banu kayak marah, takut dia kayak merasa saya mau menghakimi dia, takut persahabatan kami juga hancur. Itu kan Pak. Dan jujur ya Pak, sejak kejadian itu saya jadi kayak canggung sama Banu. Saya Hmm. sering menghindar dan juga bohong biar nggak ketemu sama dia. Itu kan Pak, saya jadinya bohong lagi. Wah, jadi sekarang kamu malah tambah merasa bersalah ya karena ya kamu ya berbohong gitu sama Banu. Adrian ya, ya Bapak paham perasaanmu. Ini situasi yang sangat-sangat sulit untukmu. Ya, sekarang sebelum kita lanjut, Bapak mau tanya kamu. Nah, apa harapanmu datang ke sini? Apa yang kamu inginkan gitu dari sesi pertemuan kita ini? Ya, saya ingin bisa tidurnya lagi, Pak. Saya ingin bisa fokus belajar lagi. Saya ingin bisa ketemu Banu tanpa merasa bersalah dan juga kecanggung. Saya ingin saya ingin bisa mengambil keputusan yang bijaksana lah, Pak. Terus keputusan yang nggak akan saya sesali di kemudian hari. Keputusan yang nggak menyakitin siapapun itu, termasuk diri saya sendiri. Ya, itu harapan yang sangat baik, Adrian, dan Bapak akan bantu kamu menemukan keputusan itu. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, Adrian, sekarang kita akan menggali lebih dalam tentang situasi yang kamu hadapi. Ya, tujuannya supaya kamu punya gambaran yang apa ya lebih jelas gitu tentang uh, apa yang sebenarnya terjadi, terus perasaan-perasaan apa yang kamu rasakan, dan nantinya ya kita bisa cari jalan keluar yang terbaik. Gimana kamu siap? Siapa? Oke, pertama Bapak mau tanya nih ke kamu. Nah, ini tentang Banu dulu ya. Yang tadi kamu bilang itu sangat membantumu saat kakakmu kecelakaan. Kira-kira selain kejadian itu, ya apalagi yang membuat persahabatanmu dengan Banu itu ya berarti buat kamu gitu. Hmm, jujur banyak ya, Pak. Karena tuh Hmm, orangnya asik. Terus hmm, dia selalu bisa bikin saya ketawa. Meskipun ya hmm. saya lagi sedih gitu kan, Pak. Dia juga orangnya nggak pernah ngejat saya, Pak. Saya bisa cerita apapun ke dia tanpa takut dihakimi juga. Dan oh iya, Pak. Kami tuh juga sama-sama suka fotografi loh, Pak. Jadi ya kita sering ngobrol bareng, terus hunting foto di pantai. Nah, baru tuh juga yang sering nyemangatin saya, Pak, kalau nilai matematika atau ekonomi saya tuh jelek, atau dia tuh kayak bilang sama saya, nggak apa-apa, Adrian, yang penting kamu udah berusaha, gitu kan, Pak. Nah, makanya, Pak, persahabatan kami tuh sangat berarti lah, Pak. Saya nggak bisa bayangin kalau kehilangan Bandung seperti apa. Orangnya asik juga ya, dan kalian memang sedekat itu gitu ya. Iya, Pak, bener banget, Pak. Baik, sekarang Bapak mau tanya tentang Banu tadi ya. Kamu, apakah kamu tahu ah, kenapa Banu melakukan itu? Maksud Bapak, kira-kira ada hal-hal yang membuat Banu mungkin tertekan sehingga dia kemudian memilih untuk menyontek itu. Ada, kamu tahu nggak tentang itu? Ada sih, Pak. Sebenarnya saya tahu Bandung lagi dalam kondisi yang nggak baik baik banget lah Pak. Hmm. Terus ah, bapaknya Bandung nih terkenal galak Pak. Dia tuh sering marah-marah kalau nilainya Bandung jelek. Bahkan pernah ngancem mau narik Bandung dari sekolah kalau nilainya nggak membaik gitu kan Pak. Hmm.
Dan sebelum ulangan matematika itu, Banu juga pernah curhat ke saya, Pak. Dia Kak bilang, Tri, aku harus dapat nilai bagus. Kalau enggak, Bapak marah lagi. Dan mungkin aku bakal dipindahin ke sekolah lain. Atau bahkan disuruh berhenti sekolah. Nah, makanya Pak, saya kayak merasa kasihan sama Banu gitu kan Pak. Saya ngerti dia tertekan. Tapi, tapi itu bukan pembenaran untuk berbuat curang kan Pak. Jadi memang kamu tuh kasihan sama kondisi Banu. Tapi di saat yang sama, kamu juga tahu bahwa apa yang dia buat itu tidak benar. Oke, Adrian. Ya, rasa kasihan dan empati yang ya kamu punya itu adalah hal yang baik. Tapi kamu juga punya prinsip yang kamu pegang. Dan sekarang, ya, kamu merasa kedua hal itu bertabrakan. Benar begitu? Iya Pak, persis seperti itu Pak. Jadi di satu sisi, hati saya bilang kayak, kasihan Banu, dia lagi susah. Jangan tambah beban dia lah. Tapi ya di sisi lain saya kak bilang, tapi apa yang dia lakukan itu salah. Kamu nggak boleh diam aja gitu kan. Nah, di situ saya bingung Pak. Saya nggak tahu harus dengerin yang mana nih. Ya, 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 Bapak paham, Adrian. Sekarang, Rian, Bapak mau tanya, ya, mungkin tentang tadi kan kamu sempat singgung ya nilai-nilai nilai-nilai keluargamu bahwa bapakmu itu selalu mengajarkan kejujuran ya. Bisa kamu cerita lebih banyak tentang itu? Jadi gini Pak, bapak saya itu kan kerja sebagai kepala dinas pendidikan kan Pak. Oh ya, Nah, ya, ya. dia tuh orangnya tuh sangat tegas dan juga disiplin dari kecil kan Pak. Terus bapak saya juga selalu ngajarin saya dan juga kakak saya untuk jujur dalam apapun. Bapak kak selalu pesan sama saya, lebih baik gagal dengan jujur daripada sukses dengan cara yang curang, gitu kan Pak. Nah, kemudian ibu saya nih Pak, kalau ibu saya ini guru SD, juga selalu ngajarin murid-muridnya untuk nggak nyontek, untuk jujur dalam ujian. Jadi jujur itu kayak bagian dari identitas keluarga kami gitu kan Pak. Dan sekarang saya merasa kalau saya diam aja, saya kayak nyatatin semua nilai yang bapak dan ibu saya ajarkan gitu Pak. Oh, jadi kamu memang merasa bahwa diam itu berarti mengkhianati nilai-nilai keluargamu. Tapi di saat yang sama, ya melapor berarti mengkhianati Banu. Ya, ya ini dilema yang berat ya. Nah, sekarang nih Bapak mau tanya, selain perasaan bersalah terhadap nilai-nilai keluargamu dan Banu, apa ada ketakutan lain yang menghantui kamu, Adrian? Ada ya Pak, banyak malah sebenarnya Pak. Oh ya. Yang pertama, saya tuh takut dijauhi teman-teman yang lain Pak, karena ya melaporkan teman itu kan dianggap tabu, dianggap pengecut, dianggap nggak bisa jaga rahasia. Betul. Saya takut dicap sebagai ya tukang lapor Pak gitu kan. Kemudian yang kedua nih Pak, saya takut reputasi saya hancur Pak. Selama ini kan saya dikenal sebagai ya teman yang bisa dipercaya, teman yang bisa jaga rahasia, teman yang setia. Kalau saya rapor, semua itu bakalan hilang lah. Kemudian yang ketiga, saya takut Banu semakin terpuruk juga, Pak. Apalagi bapaknya keras. Saya nggak mau jadi penyebab kehancuran hidup Banu gitu kan, Pak. Itu terlalu berat bagi saya. Oh, wah, ini banyak sekali ya ketakutan yang menghantui kamu. Oke, tapi Adrian, kalau Bapak boleh tanya nih, eh, kamu pernah nggak berpikir tentang konsekuensi kalau kamu diam aja? Gimana? Hmm, pernah sih, Pak. Kalau saya diam aja, mungkin saya nggak akan bisa tidur nyenyak, Pak. Saya Oh, akan terus merasa bersalah. Terus saya kayak ikut terlibat dalam ketidakjujuran itu, Pak. Dan yang paling bikin saya nggak nyaman juga, Banu mungkin akan terus menyontek lagi di ujian-ujian berikutnya, Pak. Karena ya dia merasa berhasil kali ini. Belum lagi, kebohongan itu dipuji oleh Bu Titi yang tidak tahu tentang kejadian sesungguhnya. Saya nggak sanggup lagi, Pak, kayak kalau saya bayangin saya duduk di kelas dengerin Bu Titi puji-puji Banu. Sementara saya
kalau kebenarannya itu sih akan sangat menyiksa saya banget sih, Pak. Jadi sebenarnya ya baik melapor maupun diam itu dua-duanya itu ya punya konsekuensi yang berat buat kamu ya. Nah, oke, Adrian. Nah, Bapak mau tanya nih, udah hampir 2 minggu ini kan, ada nggak hal-hal yang sudah coba kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ada nggak? Sebenarnya saya sempat pikir ya Pak untuk bicara langsung sama Banu. Oh, Tapi boleh. setiap kali saya mau deketin dia, rasanya tuh kayak rasanya kata-kata saya kayak hilang gitu loh Pak. Saya nggak tahu harus mulai dari mana, terus harus ngomong apa. Ya saya takut Banu marah, terus takut dia merasa saya mau menghakimi dia. Saya juga mikir Kak, mungkin untuk langsung lapor ke Bu Titi atau ke Pak Arif juga. Tapi setiap kali mau lakuin, saya kayak selalu ingat kebaikan Banu waktu kakak saya kecelakaan gitu kan Pak. Saya kayak merasa kayak kayak monster kalau saya lapor tanpa ngomong sama Banu dulu kan Pak. Tapi saya juga gak kuat kalau harus diam terus. Jadi kamu sudah sempat mencoba ternyata ya berbagai cara untuk ya menyelesaikan permasalahan ini dalam pikiranmu ya. Tapi belum ada satupun yang kamu ya istilahnya eksekusi gitu karena kamu merasa semuanya berat gitu ya. Oke. Nah, menurut kamu nih Andrian, Bapak mau tanya, kamu tuh orangnya seperti apa sih? Apa ya, karakteristik kepribadian lu seperti apa gitu? Oh. Hmm, saya tuh orangnya yang pendiam Pak. Ya, saya tuh sebenarnya introvert lah Pak kalau di kelas tuh. Saya nggak banyak ngomong tapi ya saya lebih suka dengerin orang lain cerita gitu kan. Saya juga sangat loyal Pak terhadap teman-teman dekat saya. Kalau udah jadi teman, ya saya akan setia dan nggak akan mengkhianati. Makanya sekarang saya merasa kayak berkhianat lah Pak kalau saya lapor. Terus saya tuh orangnya sebenarnya overthinking ya Pak. Suka mikirin sesuatu terlalu dalam. Hmm. Ya itu sampai saya susah tidur, saya pusing sendiri. Saya juga orangnya yang nggak bisa hidup dengan rasa bersalah gitu kan Pak. Saya nggak bisa hidup dengan kebohongan, tapi sekarang saya merasa kayak terjebak gitu loh Pak. Kayak nggak ada jalan keluar lah. Wah, Bapak dengar itu kamu punya karakter yang unik ya, Adrian. Kamu bilang kamu loyal, ya pendengar yang baik, tapi ya kamu juga overthinking gitu ya. Dan mungkin Bapak lihat kamu itu agak sedikit perfeksionis ya dalam hal moral itu. Oke, Bapak mau kasih tahu kamu sesuatu nih, Adrian. Ah, semua karakteristik itu bagian dari diri kamu yang sangat berharga. Tetapi di sisi lain, ya karakteristik itu juga membuat kamu merasa terjebak ya. Karena kamu terlalu memikirkan semua orang, Banu, teman-teman lain, orang tuamu, nilai-nilaimu, sampai kamu tuh lupa memikirkan dirimu sendiri. Oke, nih boleh nggak nih Bapak tanya Adrian? Kalau kamu dengar suara hatimu, ya yang paling dalam, yang paling jujur, tanpa kamu memikirkan orang lain dulu ya. Kira-kira apa sebenarnya yang kamu inginkan gitu? Hmm, saya, saya ingin melakukan yang benar sih Pak. Tapi ya saya nggak mau kehilangan Banu Pak. Saya nggak mau kehilangan sahabat terbaik saya Pak. Harus milih, kalau disuruh harus milih, kenapa nggak bisa dua-duanya aja Pak? Kenapa hidup ini harus sesusah ini sih Pak? Oke, Bapak tahu ini sangat berat, tapi Adrian ya, kadang dalam hidup kita memang harus membuat pilihan-pilihan yang sulit ya. Pilihan-pilihan yang ya mungkin akan menyakiti orang lain atau diri kita sendiri. Tapi yang penting adalah ya kita membuat pilihan yang sejalan dengan nilai-nilai kita. Pilihan yang ya, tidak akan kita sesali di kemudian hari. Dan Adrian, Bapak mau kasih tahu ya, melakukan yang benar itu bukan berarti kamu mengkhianati Bandung. Justru
Melakukan yang benar adalah bentuk kepedulianmu terhadap Banu, ya. Karena kamu memberi kesempatan kepadanya untuk belajar dari kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Hmm, maksud Bapak gimana ya, Pak? Maksud Bapak tuh gini, Adrian. Kalau kamu diam saja, ya Banu itu tidak akan pernah belajar bahwa yang dia lakukan itu salah. Dia akan terus melakukan hal yang sama, ya karena dia merasa berhasil kan. Dan suatu hari nanti, kalau dia ketahuan, dia kan bisa dapat sanksi yang lebih berat kan, dan bisa jadi dia lebih terpuruk. Dan kalau kamu memberi kesempatan kepada Banu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, ya kamu sebenarnya sedang membantu dia untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu sebenarnya adalah bentuk perhatianmu terhadap Banu. Jadi maksud Bapak tuh saya harus ngomong sama Banu dulu, kah, Pak? Itu bisa jadi salah satu pilihan yang bisa kamu pertimbangkan, Adrian. Tapi sebelum kita membahas pilihan-pilihan yang ada, Bapak mau tanya, apa kamu sudah berpikir ya beberapa kemungkinan jalan keluar dari masalah ini? Sudah sih, Pak. Saya sempat ngomong tadi, saya pikir ada 3 kemungkinan ya, Pak. Oke, apa aja itu? Tadi kan melapor ke wali kelas atau guru matematika. Kemudian ngomong sama Banu biar dia jujur. Dan mungkin saya mau diam aja sih, Pak, atau ngelupain kejadian itu. Oke, bagus. Jadi kamu sudah punya, ya sudah mulai memetakan ya kemungkinan-kemungkinan yang ada. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan lihat pro dan kontra dari setiap pilihan, ya, supaya kamu bisa punya gambaran yang jelas dan kemudian bisa membuat keputusan yang bijaksana. Gimana, kamu siap? Siap, Pak, saya mau coba. Oke, Adrian. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari pilihan pertama, ya, melapor langsung ke guru BK. Menurut kamu, apa keuntungan kalau kamu memilih pilihan ini? Hmm, kalau saya lapor langsung, berarti saya melakukan yang benar sih, Pak, sesuai dengan nilai integritas yang saya pegang. Terus, saya juga menegakkan keadilan bagi teman-teman lain yang belajar keras. Terus, hati nurani saya juga akan lebih tenang dan juga terbebas dari rasa bersalah. Dan saya juga mencegah Banu untuk mencontek lagi mungkin, Pak, di masa depan nanti. Kemudian keputusan ini juga mungkin sesuai dengan nilai-nilai keluarga yang selama ini diajarkan kepada saya. Oke, bagus. Sekarang apa kerugiannya kalau kamu memilih pilihan itu? Kalau kerugiannya, mungkin yang paling berat saya pasti dianggap pengkhianat oleh Banu dan juga teman-teman yang lain sih, Pak. Persahabatan kita juga bisa rusak dan juga merasa seperti membalas kebaikan Banu dengan kejahatan gitu kan, Pak. Terus, Banu akan semakin terpuruk dan mungkin dikeluarkan dari sekolah oleh bapaknya. Dan saya mungkin akan dijauhi oleh teman-teman lain karena dicap sebagai tukang lapor sih, Pak. Hmm, cukup banyak ya pro kontranya. Oke, sekarang kita lanjut ke pilihan kedua ya. Kamu berbicara dulu dengan Bang. Kira-kira apa keuntungannya? Kalau saya ngomong sama Banu dulu, berarti saya memberikan kesempatan kepada Banu untuk bertanggung jawab sendiri, Oke. Pak. Saya nggak langsung menghukum Banu, Mm-mm. terus masih ada kemungkinan untuk menjaga persahabatan juga. Saya juga menunjukkan bahwa saya peduli pada Banu, Pak. Bukan cuma mau menghakimi, dan kalau Banu bisa mengakui kesalahannya sendiri, dia juga bisa belajar dari pengalaman ini, Pak. Dan menurut saya, cara ini lebih manusiawi dan empatis, Pak. Wah, lumayan banyak juga ya keuntungannya. Oke. Oke, sekarang apa kerugiannya? Kerugiannya ya, hmm, mungkin Banu mungkin akan marah sih, Pak. Merasa diancam gitu kan, Pak. Atau Oke, mungkin juga Banu nggak akan mengakui kesalahannya, Pak. Saya juga bisa. bisa dimanipulasi gitu kan, Pak. Atau dibujuk untuk diam saja, Pak. Kalau Banu nggak bertanggung jawab, masalahnya tetap nggak selesai. Oke. Oke, yang terakhir.
Kamu bilang diam saja tadi ya, melupakan kejadian itu. Apa keuntungannya? Mungkin persahabatan dengan Banu tetap terjaga, Pak. Saya nggak dijauhi teman-teman lain. Nggak Oke. ada konflik dengan siapapun. Kemudian, reputasi saya juga sebagai teman yang bisa dipercaya tetap terjaga. Dan saya nggak eh, membuat Banu semakin terpuruk gitu kan, Pak. Oke. Dan kalau kerugiannya gimana? Kalau kerugiannya, mungkin hati nurani saya nggak tenang ya, Pak. Dan terus merasa bersalah. Saya juga akan merasa seperti ikut terlibat dalam ketidakjujuran, Pak. Saya mengkhianati nilai-nilai yang selama ini saya pegang. Dan bisa jadi Banu mungkin akan terus menyontek di ulangan-ulangan berikutnya. Dan saya akan terus tersiksa dengan perasaan ini, Pak. Oke, Adrian, kamu sudah menyampaikan pro dan kontra dari setiap pilihan ya dengan sangat lengkap dan jujur ya. Oke, sekarang kamu coba ingat lagi semuanya pilihan-pilihan itu. Kalau misalnya kamu diminta untuk menghapus dua pilihan yang paling nggak kamu sukai, kira-kira yang mana? Kalau dilihat-lihat sih, saya akan hapus yang diam saja ya, Pak. Diam saja kan itu sama saja kayak ya mengkhianati diri saya sendiri kan, Pak. Saya nggak akan bisa hidup dengan rasa bersalah itu terus-terusan gitu, Pak. Oke, udah satu ya. Oke, jadi sekarang tinggal dua nih. Pilihan melapor langsung atau bicara dulu dengan Banu. Nah, sekarang nih, Adrian coba bayangkan. Kalau misalnya Adrian bicara langsung dengan Banu, kira-kira apa yang akan Adrian katakan? Dan reaksi Banu itu menurut Adrian seperti apa gitu. Hmm, mungkin saya akan bilang ke Banu kayak aku mau ngomong serius sama kamu. Ini bukan tentang aku mau menghakimi kamu, tapi karena aku peduli sama kamu. Aku tahu kamu lagi di dalam kondisi yang sulit. Bapak kamu galak, aku ngerti itu semua. Tapi Ban, apa yang kamu lakukan waktu ulangan matematika kemarin itu nggak benar. Aku lihat kamu nyontek pakai HP. Aku tuh sebenarnya khawatir kalau kamu akan terus melakukan itu lagi. Aku tuh peduli sama kamu. Makanya aku pengen kamu bertanggung jawab sendiri. Mungkin kamu bisa mengaku ke Bu Titi dan minta ujian ulang dengan jujur. Aku akan dukung kamu. Tapi kalau kamu nggak mau bertanggung jawab, ya aku terpaksa harus lapor. Bukan karena aku mau hancurin kamu, tapi karena aku nggak bisa hidup dengan rasa bersalah ini terus-terusan. Gitu kira-kira Pak. Tapi saya sebenarnya takut juga sih Pak kalau Banu itu akan marah dan dia gak bilang, kamu nggak ngerti posisi aku. Kamu cuma mau menghakimi aku. Gitu Pak. Oke, Adrian, bagus sekali ya. Kata-katamu tadi itu penuh dengan empati dan kasih sayang ya, tapi juga tegas. Oke, Adrian, sebelumnya Bapak mohon maaf ya. Kita itu pakai Zoom yang nggak pro gitu. Jadi kita keluar dulu ya, nanti baru kita masuk lagi, oke? Oke Pak, siap. Oke. Oke, Adrian, maaf ya. Saya sempat keluar sedikit tadi. Oke, Tidak gimana? apa-apa Pak. Aman kan? Aman-aman. Oke, nah kita lanjut ya. Yang tadi Adrian. Uh, Ya. Kamu sudah menjelaskan tadi, sekarang apa mau bertanya? Nah, kalau misalnya uh, Banu itu marah, terus tidak mau bertanggung jawab, ya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Hmm, ya berarti saya harus laporkan ya Pak. Tapi nanti Banu pasti merasa dihianati. Dia pasti berpikir kalau ternyata Adrian cuma ngancam aku. Ternyata dia nggak benar-benar sayang atau peduli sama aku. Oke, baik, 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 baik. Benar juga sih. Coba kamu pikirkan ini ya. Kamu dengarkan baik-baik ya. Nah,
Tadi Bapak sudah sempat singgung sih. Memang melaporkan Banu itu bukan berarti kamu tidak peduli dengan dia. Justru itu adalah bentuk persahabatan yang sejati. Karena kamu tidak membiarkan dia itu terus berada dalam kesalahan. Ya. Kamu memberi kesempatan kepada Banu untuk belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dan kalau Banu itu benar-benar sahabatmu, ya suatu hari dia akan mengerti ya bahwa apa yang kamu lakukan itu untuk kebaikannya. Ya mungkin tidak sekarang, tidak besok, tapi ya suatu saat nanti lah. Hmm, iya sih Pak, saya mulai mengerti sih maksud Bapak. Jadi keputusan saya akan bicara dengan Wanu dulu, kemudian memberikan kesempatan padanya untuk bertanggung jawab. Dan kalau Banu nggak mau, saya mungkin akan melapor, bukan karena saya akan mau menghancurkan Banu, tapi karena itu yang benar. Oke, Bapak sangat bangga dengan keputusanmu. Ini keputusan yang sangat dewasa dan bijaksana. Tentu kamu tidak memilih jalan yang mudah, tapi jalan yang benar. Dan sekarang ya kita perlu mempersiapkan bagaimana kamu akan melakukan ini. Ya, kira-kira kapan kamu mau bicara dengan Banu? Kapan? Saya pikir mungkin Senin depan ya Pak, saat jam istirahat, saya mungkin akan ngajak Banu ke tempat yang tenang, mungkin di taman belakang sekolah atau di perpustakaan pojok yang sepi. Oke, oke, bagus. Gimana kalau misalnya Banu marah? Gimana itu? Hmm, mungkin saya harus tetap tenang dan juga tegas, Pak. Nggak terprovokasi. Tetap pada pendirian saya lah. Saya juga harus ingat bahwa saya melakukan ini bukan untuk menyerang Banu, tapi untuk kebaikan kami berdua. Oke, bagus sekali. Ah, terus kamu mau memberi Banu kira-kira berapa lama kesempatan dia untuk ngambil keputusan? Kalau itu saya pikirnya mungkin sampai hari Kamis ya, Pak. Jadi saya ngomong Senin. Terus Banu punya waktu sampai Kamis untuk mengambil keputusan. Kalau sampai Kamis, Banu nggak bertanggung jawab, ya saya akan melapor di hari Jumat, Pak. Oke, itu waktu yang cukup wajar ya. Oke. Apakah kamu siap untuk berbicara dengan Banu? Hmm, siapa? Saya sebenarnya masih agak sedikit nervous ya, Pak. Ya, masih takut. Tapi ya saya sudah punya kejelasan tentang apa yang harus saya katakan dan apa yang harus saya lakukan. Dan saya juga tahu apapun yang terjadi nanti, Bapak ada untuk mendukung saya kan, Pak. Oh, tentu saja. Saya akan mendukung dan ada di pihakmu. Dan mungkin ya, saya mau kamu datang lagi minggu depan setelah kamu bicara dengan Banu untuk cerita bagaimana hasilnya. Gimana? Ya, Pak, saya akan datang lagi. Dan juga terima kasih banyak karena sudah membantu saya ya Pak. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi kalau nggak ada Bapak hari ini. Oke, sama-sama Adrian. Tapi ingat ya, yang melakukan semua ini itu kamu. Saya itu hanya menemani dan membimbing. Kamu punya keberanian untuk terbuka, untuk jujur pada diri sendiri, dan ya membuat keputusan yang sulit ini dan ya kita nggak sama kamu. Oke Adrian, wah tidak terasa ya ini sudah hampir 30-an menit lebih. Ya, sebelum kita mengakhiri sesi konseling hari ini, ya Bapak mau merangkum apa yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi hari ini Adrian sudah datang dengan beban ya, beban yang berat ya. Kamu melihat sahabatmu Banu itu menyontek pada saat ulangan matematika hampir 2 minggu yang lalu dan sejak saat itu kamu mengalami dilema yang berat ya antara setia pada sahabat atau ya setia pada nilai-nilai pribadi yang kamu pegang sejak kecil. Benar begitu? Iya benar Pak. Oke, kamu merasa terjebak karena di satu sisi kamu berutang budi ya pada Banu. Tapi di sisi lain, ya kamu tidak bisa terus hidup dengan rasa bersalah. Ya, karena kamu merasa ya tidak adil juga ya untuk kamu dan teman-teman yang lain.
apalagi kalau misalnya ya kebohongan itu dipuji. Gimana? Iya, Pak. Persis seperti itu, Pak. Nah, dan setelah kita tadi ya diskusi bersama, eksplorasi tentang persoalanmu, dan kamu sudah memetakan tiga kemungkinan pilihan ya, melapor, ya, melapor langsung, bicara dulu sama Banu, atau diam saja gitu. Dan kamu sudah lihat gimana pro dan kontranya, dan ya kamu sudah membuat keputusan bahwa kamu akan bicara dulu sama Banu, kemudian memberi dia kesempatan. Ya, kalau misalnya dia tidak mau bertanggung jawab, ya kamu akan melaporkannya langsung ya pada hari Jumat. Benar begitu? Benar, Pak. Itu memang keputusan saya. Oke, itu keputusan yang sangat dewasa dan bijaksana Adrian, dan Bapak sangat bangga padamu. Ya, terima kasih juga ya, Pak. Saya juga sekarang sudah merasa lebih lega, sudah bisa mengambil keputusan ini. Oke, sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi ini, Bapak mau ya mengingatkan Adrian ya, apapun keputusanmu nanti, apa entah itu Banu akan bertanggung jawab, entah itu persahabatanmu itu tetap terjaga atau tidak, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu sudah jujur pada diri sendiri dan memberikan kesempatan yang adil bagi Banu. Jadi apapun yang terjadi, kamu tidak perlu menyesal. Gitu. Iya, Pak. Saya akan ingat itu. Oke, kalaupun nanti kamu masih merasa berat dan kamu masih ragu dan uh, mungkin butuh bantuan, ya Bapak selalu siap untuk mendengarkan. Kamu bisa hubungi lagi Bapak. Gimana? Bisa? Ya, Pak. Bisa-bisa. Terima kasih juga, Pak. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya, Pak. Ini jujur Oke. sangat berarti ya buat saya. Oke, kalau gitu uh, ada yang ingin kamu tanyakan? Masih ada? Hmm, mungkin cukup sih, Pak. Oke, kalau gitu ya mungkin hari ini kita ketemunya lewat Zoom ya. Maaf ya, Ya, Bapak itu benar-benar memang lagi ada kegiatan. Kalau tidak minggu apa-apa. depan kita bisa ketemu langsung, kita ketemu langsung ya. Ya, baik, Pak. Oke, kalau begitu mungkin sampai di sini saja kita akhiri pertemuan kita siang ini. Gimana, Adrian? Oke, baik, Pak. Oke, sampai jumpa ya. Bapak akhiri Ya, ya. terima kasih, Pak. Oke, bye-bye.